warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang baik hati, wajahnya bersari yang saya hormati, semoga dirahmati dan diberkahi ilahi. Para bapak yang mulia, para ibu jangan dimadu, yang selalu hadir di hatiku. Teman-teman seperjuangan yang budiman, bukan preman dan anak jalanan yang saya doakan, serta hadirin kaum muslimin. Hadirat kaum muslimat, semoga kita semua selamat dari laknat di dunia dan di akhirat. Amin. Diawali dengan puji dan syukuri nikmat ilahi, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha suci, yang telah memberi rizki tanpa kecuali kepada makhluk yang ada di bumi. Seiring dengan itu, sholawat dan takiyat semoga tersurah kepada Sayyidil Umat, baginda pemilik mujizat dan syafaat, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga kerabat, para sahabat dan para tabiat sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema adab kepada kedua orang tua. Sosok ibu dan ayah adalah dua insan yang wajib kita hormati dan kita muliakan. Mereka merupakan cikal bakal terakhirnya kita ke dunia ini, dan mereka yang telah mencurahkan seluruh hidupnya, perhatian dan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran surat Luqman telah memerintahkan kepada kita semua agar berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Serta ayat tersebut juga menceritakan 3 kepayahan, kesulitan yang dirasakan oleh seorang ibu. Kepayahan pertama yaitu ketika sedang hamil atau mengandung. Kepayahan kedua saat melahirkan, dan kepayahan ketiga pada saat menyusui dan merawatnya. Oleh sebab itu, derajat seorang ibu lebih tinggi 3 tingkat dibandingkan ayah. Sebagaimana dalam suatu riwayat, pada waktu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki yang bertanya tentang siapakah orang yang wajib disantuni dan dihormati. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, ibumu, ibumu, ibumu. Dan laki itu bertanya lagi keempat kalinya, baru Rasulullah SAW menjawab, bapakmu. Kebaikan seorang bapak lebih tinggi dari gunung yang tidak bisa didaki dengan kaki. Kasih sayang seorang ibu lebih dalam dari lautan yang tidak dapat diselami dengan ungkapan perasaan. Betapa besar jasa-jasa
ditemui surga di bawah tapak kaki ibu. Maksud surga di bawah tapak kaki ibu itu adalah bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keridhaan ibu bapaknya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridal Rabbi fi ridal walidi wa syahatullahi fi syahatil walidi. Artinya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keridhaan ibu bapaknya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung juga kepada kemurkaan ibu bapaknya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda soleh yang berjalan kaki sambil menggendong ibunya dari kota Madinah ke kota Mekah sejauh 500 km. Pemuda tersebut melakukannya sebanyak 40 balik, dan pada balikan terakhir bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pemuda tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah pengorbananku ini bisa membalas jasa-jasa kedua orang tuaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pengorbananmu itu tidak akan sebanding dan tidak akan bisa membalas jasa seorang ibu yang begitu besar kepadamu. Subhanallah, wallahu akbar." Lantas bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua itu? Islam telah mengajarkan kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan sebagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua itu. Di antaranya, kita harus taat dan patuh akan segala perintah orang tua dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian selalu lemah lembut dalam berbicara. Jagalah setiap tutur kata kita sebagai anak agar senantiasa lemah lembut tak kalah berbicara kepada kedua orang tua. Jauhi ucapan-ucapan bernada tinggi, apalagi kata-kata kasar seperti kata dan i. Selanjutnya, bersegera datang dan menjawab panggilan orang tua dan membuat hati senang orang tua, dan serta selalu mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai anak-anak mereka janganlah pernah berbuat durhaka, karena perbuatan itu merupakan dosa besar yang ajarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat balasannya di masih hidup sebelum mati. Berbaktilah kepada kedua orang tua karena amal tersebut merupakan tiket masuk surga dan kunci untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, rupanya dari saya dicukupkan sekian. Dan sebagai kesimpulan pertama, jasa-jasa kedua orang tua kita yang begitu besar kepada kita, terutama jasa seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan. Kedua, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, cara berbakti, adab tata krama kepada kedua orang tua. Dan penutup dari saya, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada kedua orang tua. Juga semoga apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Teman-teman,